Voltar Company memproduksi dan menjual telepon nirkabel khusus untuk lingkungan dengan radiasi elektromagnetik tinggi. Di sini dapat kita lihat laporan laba rugi untuk perusahaan pada akhir tahun, di mana penjualan sebesar 20.000 unit dengan total penjualan 1.200.000, berarti untuk harga jual yaitu sebesar 60.000. Sementara untuk biaya variabel yaitu sebesar 900.000, maka didapat margin kontribusi sebesar 300.000. Margin kontribusi ini merupakan jumlah yang tersisa dari pendapatan dikurangi dengan biaya variabel. Dan untuk biaya tetap sebesar $240.000, maka pendapatan operasional bersih Voltar Company yaitu sebesar 60.000. Di sini kita diminta untuk menghitung rasio kontribusi margin perusahaan dan rasio biaya variabel, di mana kita ketahui bahwa untuk menghitung rasio kontribusi margin yaitu kontribusi margin dibagi dengan sales, maka 300.000 dibagi dengan 1.200.000, sehingga didapatlah rasio kontribusi margin sebesar 25%. Yang kedua yaitu kita diminta untuk menghitung rasio biaya variabel dengan rumus variable expense per sales, di mana total variable expense yaitu sebesar 900.000 dibagi dengan sales 1.200.000, maka didapat rasio variable expense yaitu sebesar 75%. Selanjutnya, kita diminta untuk menghitung titik impas perusahaan dalam penjualan unit dan penjualan dolar dengan menggunakan metode persamaan. Untuk menghitung titik impas dengan metode persamaan, rumusnya yaitu sales sama dengan variable expense dibagi dengan fixed expense ditambah dengan profit. Untuk menghitung titik impas dengan metode persamaan ini, kita mengambil harga per unit dari sales dan variable expense, di mana harga per unit dari sales yaitu sebesar 60 dan untuk variable expense yaitu sebesar 45. Total fixed expense yaitu 240.000, maka Q sama dengan 240.000. Sehingga Q sama dengan 240.000 dibagi dengan 15, sehingga titik impas perusahaan yaitu pada total 16.000 unit. Apabila Voltar Company menjual 16.000 unit dalam 1 bulan, maka operasi perusahaan akan mencapai break-even point. Break-even point ini merupakan posisi di mana perusahaan tidak memperoleh laba dan tidak juga menderita rugi. BEP atau titik impas sangat penting bagi manajemen untuk mengambil keputusan untuk menarik produk atau mengembangkan produk dan untuk menutup anak perusahaan yang tidak menguntungkan. Selanjutnya di sini kita diminta untuk asumsikan penjualan meningkat sebesar 400.000 tahun depan jika pola perilaku biaya tetap tidak berubah. Maka dari penjualan 20.000 unit, jika penjualan meningkat tahun depan sebesar $400.000, maka total penjualan untuk tahun depan yaitu sebesar 26.667 unit. Maka total penjualan yang didapat yaitu sebesar 1.620.000. Untuk biaya variabel sebesar $1.215. Maka margin kontribusi yang didapat $400.005. Karena pola perilaku biaya tetap tidak berubah, maka
Biaya tetap sama seperti tahun sebelumnya, yaitu sebesar $240.000, sehingga pendapatan operasional jika penjualan meningkat sebesar $400.000, maka pendapatan operasional bersih yang didapat yaitu sebesar $160.005. Selanjutnya yang keempat, sales unit sama dengan total fixed expense tambah profit per kontribusi margin per unit sama dengan 240.000 tambah 90.000 per 15 sama dengan 22.000 unit to earn a profit 90.000. Yang kelima, margin safety in dollar sama dengan total sales kurang break even sales sama dengan 1.200.000 kurang 960.000 sama dengan 240.000. Margin safety in percent sama dengan margin safety dikali 100.000 per total sales sama dengan 240.000 dikali 100% per 1.200.000 sama dengan 20%. Tingkat leverage sama dengan margin kontribusi dibagi laba bersih operasio atau 300.000 dibagi 60.000 sama dengan 5. Kenaikan penjualan yang diharapkan 8%, tingkat leverage 5 dibagi proyeksi laba neto perusahaan 40%. Jika penjualan meningkat 8%, maka unit yang terjual akan naik menjadi 21.600 unit atau 20.000 dikali 1,08 sama dengan 21.600. Laba kontribusi margin yang baru menjadi penjualan 21.600 unit, total 1.296.600 per unit 60%, penjualan 100%, beban variabel totalnya 972.000 per unit 45%, penjualan 75%. Margin kontribusi totalnya 324.600 per unit 15%, penjualannya 25%. Beban tetap 240.000, laba neto operasi 84.600. Jadi beban operasi yang baru sebesar 84.600 menunjukkan kenaikan sebesar 40% dari sebelumnya 60.000. 84.000 dikurang 60.000 sama dengan 24.000 dibagi 60.000 sama dengan 40%. Dan penjualan 80% akan meningkatkan unit yang dijual tahun depan menjadi 24.000 unit. 80.000 kali 1,20 laba rugi proyeksi tahun depan. Penjualan 24.000 unit, beban variabel, margin kontribusi, beban tetap, laba neto operasional. Totalnya 1.440.000 US, 1.152 US, 288 US, 110.000 US, 78 US, per unitnya 60 US, 48 US sama dengan 12 US. Penjualan 100% ,80% sama dengan 20%. Titik impas penjualan unit, beban tetap sama dengan 210.000 US, CP per unitnya 12 US sama dengan 17.500 unit. Titik impas penjualan dolarnya, beban tetap rasional CM-nya sama dengan 210 US, 20% sama dengan 1.105.000 US. Ia berdasarkan perhitungan di atas, maka perubahan sebaliknya dilakukan. Perubahan ini dapat meningkatkan neto operasi perusahaan dari 60.000 US menjadi 78 US. Perubahan ini juga mengakibatkan titik impas dari 16 unit menjadi 17.500 unit. Batas keamanan perusahaan dalam dolar sama dengan total penjualan titik impas penjualan 1.440.000 US kurang 1.050.000 US sama dengan 3
390.000 US.